Haleluya. Salam jumpa kembali Sobat di Apostol semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sudah lama saya ingin membuat video dengan tema ini, yaitu kenapa zaman Yesus tidak ada orang datang meminta mukjizat menjadi kaya. Kenapa tidak ada mukjizat menggandakan uang zaman Yesus? Saya merasa perlu membuat video ini. Apakah Anda pernah terpikir juga tentang tema ini? Saya kadang terusik dengan janji-janji sebagian atau ada pendeta yang berkata dalam khotbahnya, jikalau kita memberi persembahan persembahan buah sulung maksudnya adalah seluruh gaji pertama kita kepada Tuhan yang diberikan mungkin awal tahun dan seterusnya, atau baru kita mulai kerja, dapat kerja baru, kasih semua gaji pertamanya kepada Tuhan. Atau mungkin ada khotbah-khotbah pendeta yang berkata memberi persembahan persepuluhan. Endingnya adalah maka Tuhan akan memberkati kita berlipat-lipat dengan uang atau kekayaan. Memang tidak persis kata-katanya seperti ini. Dibungkus dengan kata Anda pasti diberkati. Mereka tidak fair bilang diberkati itu apa maksudnya. Mau dibilang dikasih uang nanti bisa menghindar. Jadi kata diberkati seringkali abu-abu ya. Membuat kita ada celah untuk kabur. Tidak berani ngomong diberkati itu maunya gimana sih gitu ya. Dan kemudian dibombardir dengan kesaksian atau pengalaman beberapa orang. Walaupun ngomongnya tidak persis seperti yang saya katakan di sebelumnya, namun intinya kira-kira begitu. Kasih duit yang banyak kepada gereja, maka kamu akan lihat uang kembali berlipat-lipat, kira-kira begitu. Kemudian timbul keinginan tahuan dalam hati saya memang untuk mempelajari hal tersebut. Sudah lama ya. Oleh karena itu sebelum lebih jauh sobat sekalian, mohon kiranya beri like dan subscribe video ini ya, supaya saya lebih lagi semangat untuk terus berkarya. Baiklah sobat sekalian, mari kita lihat mukjizat-mukjizat apa saja sih yang pernah buat selama Yesus ada di bumi ini. Coba kita lihat ya, nanti bisa Anda cross check juga di kitab Injil. Matius, Injil Sinoptik namanya itu ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sinoptik itu artinya ada kesamaan dia ceritanya ya. Yang pertama, mukjizat Yesus ada di bumi adalah dia menyembuhkan orang buta sehingga bisa melihat. Yang kedua, menyembuhkan orang lumpuh sehingga bisa berjalan. Ketiga, menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam tinggi. Menyembuhkan wanita pendarahan. Menyembuhkan orang yang sakit kusta. Menyembuhkan orang yang bisu dan tuli sehingga bisa mendengar dan berbicara. Menyembuhkan orang yang sakit ayan. Menyembuhkan orang dari kerasukan setan. Membuat mukjizat makan 5.000 orang. Membuat mukjizat menenangkan badai. Membangkitkan orang mati, baik Lazarus ataupun pemuda dari Nain. Mengusir roh jahat. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Ya, mungkin ada kesembuhan sakit-sakit yang lain. Bisa nanti saudara tambahkan. Ya, mungkin sobat sekalian bisa periksa sendiri. Menurut saya tidak ada seorang pun yang tercatat di Alkitab, dari kitab Matius sampai Yohanes, datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, aku ini miskin, gak punya uang. Buatlah aku jadi kaya Tuhan. Atau pernahkah Anda mendengar perkataan Yesus yang dicatat dalam kitab Matius sampai Yohanes, yang Yesus berkata, jika kamu memberi uang lebih banyak kepada Tuhan, memberikan persembahan lebih banyak kepada Tuhan lewat rumah ibadah, namanya rumah ibadah Yahudi adalah sinagog ini, maka Tuhan akan menggandakannya, melipat gandakannya, mengembalikannya berlipat-lipat kepada Anda, sehingga Anda semua pendengar menjadi kaya raya. Tidak ada mukjizat penggandaan uang zaman Yesus. Bahkan Anda mungkin pernah dengar kisahnya, waktu Yesus lagi di rumah ibadah orang Yahudi namanya sinagog. Tiba saatnya waktu itu orang memberikan persembahan. Ada orang kaya memberi banyak, ada orang memberi juga, dan terakhir ada seorang janda yang memberi hanya berapa duit, berapa peser, uang yang paling kecil. Mungkin 1.000 perak kali zaman hari ini.
Dan ternyata kata Tuhan, janda ini memberi dari seluruh kehidupannya. Udah memberi dari seluruh kehidupannya loh. Namun tidak ada tulisan berikutnya mencatat bahwa uang yang digandakannya, yang diberikannya itu digandakan oleh Tuhan. Sehingga janda itu selamanya hidup menjadi berlimpah dan kaya sampai mati. Bagaimana menurut saudara? Kenapa pada zaman itu orang tidak meminta kekayaan pada Yesus sang pembuat mukjizat? Banyak orang berbondong-bondong datang. Yesus tuh memberitakan Injil pada umumnya pada orang-orang yang menderita, orang miskin, orang yang sakit, yang tidak ada lagi harapan. Kan banyak orang miskin, kenapa tidak ada yang berpikir datang untuk minta jadi kaya? Kenapa? Menurut saya ini jawabannya. Saudara sekalian, sobat sekalian, sudah menjadi tradisi bangsa Yahudi dan sesuai pengajaran turun-temurun bahwa seseorang itu harus bekerja. Seseorang harus diajarkan minimal cara berdagang supaya dia tidak jadi pencuri. Udah diajarin kebiasaan berdagang sejak kecil. Budaya bekerja itu sudah diterima oleh bangsa Yahudi sebagai perintah Tuhan. Semenjak Adam juga Tuhan suruh mengelola bumi ini. Ya kan? Kelola bumi, cultivate. Usahakanlah bumi ini. Gitu, Tuhan suruh kasih perintah mengusahakan. Dalam kitab Yosua 5 ayat 11 sampai 12, kitab Yosua 5 ayat 11 sampai 12 dituliskan, tepat sesudah bangsa Israel masuk tanah Kanaan, jadi sesudah keluar dari Mesir, masuk padang gurun puluhan tahun, dan mereka mau masuk tanah Kanaan dengan berperang, dan sesudah berperang berhasil direbut. Akhirnya mereka masuk di sana, hidup di sana, dan mulai bercocok tanam. Maka setelah mereka mulai makan hasil panen pertama mereka, begitu panen dan mereka makan, maka besoknya mana dari sorga tidak turun lagi setiap pagi. Jadi dari padang gurun sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, masih turun mana mukjizat, mana roti dari sorga setiap pagi. Tapi begitu mereka mulai bercocok tanam dan mulai panen, stop. Selama berpuluh-puluh tahun bangsa Israel makan mana setiap pagi sejak di padang gurun. Sekali lagi, sesudah mulai bercocok tanam dan panen, mukjizat mana berhenti. Jadi bangsa Israel tahu bekerja itu adalah perintah Tuhan. Ada saatnya memang mukjizat hal yang mutlak diperlukan. Dan ada kalanya mereka harus bekerja membuat mukjizat itu terjadi. Jadi mereka tahu bahwa bekerja itu adalah perintah Tuhan. Jadi itu sebabnya tidak ada orang-orang yang datang untuk meminta mukjizat menjadi kaya zaman Yesus. Dan juga tidak ada perintah untuk penggandaan uang zaman Yesus. Tidak ada mukjizat untuk menggandakan uang zaman Yesus. Kasih 1000 maka nanti akan diberkati. Semakin banyak kamu memberi dan nanti kamu akan semakin kaya. Ditambah lagi, zaman murid-murid Yesus juga ditulis. Zaman murid Yesus ini ya, sesudah Yesus naik ke surga. Paulus dalam pelayanannya saja berusaha mencukupi diri sendiri dan juga rekan-rekan pelayanannya dengan berjualan tenda. Maksudnya adalah Paulus itu kerja untuk membiayai pelayanannya sendiri. Dia tidak minta-minta kepada orang. Itu ya, mereka sudah berjuang sedemikian besar, kenapa harus juga bekerja ya? Paulus juga pernah berkata bahwa kalau orang tidak bekerja, maka tidak usah mereka makan. Jangan dikasih makan kalau malas-malas nggak mau kerja. Kira-kira begitu. Jadi budaya untuk bekerja itu adalah Alkitabiah, saudara sekalian. Sebuah buku saya baca dengan cara untuk menjadi kaya. Pernah saya baca buku sekuler yang berjudul Millionaire Fast Lane. Isinya berkata bahwa ada 3 jalur yang ditempuh banyak orang untuk menjadi kaya. Bermacam-macam cara ya untuk menjadi kaya, dan dia bagi ada 3 nih. Dan ini adalah kategori 3 orang nih. Tiga macam orang. Yang pertama dia tulis adalah ada jalur lambat namanya, yang kedua jalur cepat, yang ketiga jalur sedang, yang ketiga jalur cepat. Yang saya mau bahas di sini satu saja, itu tentang orang yang ada di jalur lambat, yang dikriteriakan sebagai berada di jalur lambat.
Ciri orang di jalur ini adalah memiliki mindset bahwa untuk menjadi kaya itu adalah karena bantuan dari luar. Atau kaya itu terjadi dalam satu malam. Lebih tepatnya, tiga hal ini yang keyakinan yang dimiliki oleh orang yang berada di jalur lambat sehingga mereka terperangkap di sana. Yang pertama coba, kepercayaan orang di jalur lambat ini adalah satu, diperlukan keberuntungan untuk menjadi kaya. Jadi mereka selalu berpikir untuk kaya itu diperlukan keberuntungan. Tapi faktanya adalah kekayaan itu adalah proses terus-menerus untuk memperbaiki kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua, mereka punya kepercayaan atau mindset adalah kekayaan itu suatu peristiwa atau terjadinya cepat. Dalam sekejap, semalam, itulah dia, mukjizat. Jadi orang di jalur lambat ini percaya dengan untuk kaya itu perlu mukjizat. Itu dengan mukjizat. Yang ketiga, kepercayaan atau mindset orang-orang di jalur lambat ini adalah, orang lain yang akan memberikan kekayaan pada saya. Bukan saya yang mencari kekayaan, bukan saya yang akan menghasilkan kekayaan, tapi orang lain, orang di luar saya yang akan mengantarkan kekayaan itu pada saya. Jadi mereka selalu pikirnya orang lain, bukan dirinya. Termasuk Tuhan yang akan ngasih kekayaan itu. Itulah sebabnya orang di jalur ini dekat dengan kemiskinan. Coba Anda perhatikan nanti. Orang yang memiliki konsep seperti ini, banyak sekali orang-orang miskin sebenarnya. Orang yang lagi berjuang, ya kan? Kalaupun dia dapat duit banyak, nanti sebentar juga habis karena konsepnya udah seperti ini. Orang-orang di jalur ini gampang dipengaruhi dengan janji-janji manis oleh motivator-motivator sukses karena dia pikir dari luar nanti datang kekayaan. Dan juga orang seperti ini gampang dipengaruhi oleh khotbah-khotbah pendeta yang menjanjikan mukjizat untuk kaya. Dan inilah, padahal jurus untuk kaya bukan seperti itu. Jadi orang-orang ini akan dijadikan komoditi atau pangsa pasar atau yaitu mereka adalah objek keuntungan sebenarnya untuk para motivator dan pendeta-pendeta seperti ini. Dan jumlah orang di jalur ini mayoritas di bumi ini. Jadi Anda yang memiliki konsep bahwa datang ke gereja akan membuat Tuhan akan memberikan Anda kekayaan, bahkan Anda pancing dengan memberikan banyak uang kepada Tuhan. Nah itu loh, motif Anda gitu awalnya ya. Dengan ditawarkan, berikan persembahan lebih banyak, maka kamu diberkati. Diberkati, mereka pendeta nggak berani ngomong lebih jelas. Langsung aja, belak-belakan, Anda kaya, berani tidak? Kemungkinan Anda akan kecewa. Orang memberi itu adalah karena dia mengasihi Tuhan. Memang Tuhan akan buka jalan, tapi untuk menjadi kaya. Karena ada ayatnya juga, kalau Anda murah hati, kamu akan diberi kemurahan. Dan sehingga karena konsep-konsep yang salah, banyak kan orang memberi berkarung-karung ke gereja. Saya pernah dengar orang membawa satu karung uang cash. Karena jika Anda memberi persembahan ini dan itu, lihatlah hidupmu akan mengalami pelipat gandaan uang secara khusus. Nah itu motifnya, bukan karena mengasihi Tuhan atau supaya kerajaan Allah lebih dibesarkan, tapi karena itu. Karena dia ingin lebih kaya, lebih cepat. Main saham banyak risiko ya kan. Siapa tahu nih, gitulah ya kan. Jadi konsep-konsep itu masih ada kemungkinan orang-orang ini waktu dulu sebelum bertobat adalah ada mungkin agama-agama tertentu atau kepercayaan tertentu yang pakai sesajen gitu loh, saudara sekalian. Mungkin orang ini udah terbiasa dulu ngasih sesajen, dulu mungkin ke dukun, kemana. Kalau kau kasih sesajen, kau akan dapat uang banyak. Dewa-dewa akan ngasih kau uang banyak. Jadi waktu datang ke Kristus Yesus, mental itu masih ke bawah. Sogok Tuhan. Mental mensogok Tuhan. Padahal bukan seperti itu yang ditawarkan Yesus Kristus. Saya tidak mau menyinggung gereja mana, tapi saya mau kasih tahu bahwa Yesus tidak pernah membuat mukjizat penggandaan uang sebelumnya. Dan zaman Yesus tidak pernah ada dari sekian banyak orang yang datang, tidak pernah dicatat di Alkitab, dia meminta kekayaan atau mau menjadi kaya. Mungkin Anda berpikir sekarang ini, kalau orang yang dekat dengan, mungkin ada saya pernah dengar orang kasih analogi di khotbah nih ya. Kalau kamu dekat dengan presiden sekarang nih Pak Jokowi, pasti kamu karena kamu orang dekatnya Pak Jokowi, pasti kamu akan dikasih proyek.
Pasti proyek mungkin pupuk dari luar negeri, impor pupuk, pasti kamu langsung jadi kaya kan. Pupuknya mungkin 100 ribu ton atau puluhan ribu ton atau juta ton. Bayangkan komisinya 1.000 perak aja kamu untung, kali aja 10 juta ton, berapa duit kamu punya. Hitungannya miliar kan, atau mungkin triliun. Jadi konsep-konsep itu, konsep sekuler di dunia ini masuk ke gereja. Jadi orang udah punya konsep begini. Ini biasanya orang karismatik sebenarnya ya. Jika dekat dengan Yesus, berarti Anda akan diberkati. Berarti Anda akan kaya dong. Orang Yesus yang punya langit dan bumi. Padahal tahukah Anda di Alkitab, rasul-rasul, orang udah langsung dekat sama Yesus waktu di bumi. Pernahkah Anda tahu mereka punya properti, punya mall? Apakah Anda tahu mereka punya banyak uang? Waktu Petrus dan teman-temannya begitu menyembuhkan orang di bait Allah, dibilang emas dan perak tidak ada padaku. Kok mereka yang dekat nama Yesus nggak ada uang sih? Bagaimana menurut Anda? Bertolak belakang dengan konsep yang beredar saat ini. Jika dekat dengan Yesus, tidak berarti Anda jadi kaya atau diberkati. Paulus sakitnya tidak sembuh-sembuh. Paulus matinya dipenggal. Paulus harus biayai sendiri pelayanannya. Mana mukjizat untuk jadi kaya itu mana? Dengan begini kiranya terbuka konsep kita. Berbeda hal untuk menjadi kaya, dekat dengan Tuhan itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Dicintai Tuhan bukan berarti otomatis kaya. Yang Tuhan berjanji akan memelihara hidup kita dengan cara yang ajaib. Burung di udara saja dipelihara. Dia tidak menabur, tidak menuai, tidak memanen, tidak semua mencocok tanam. Tapi Tuhan sudah sediakan makanan. Itu janji Tuhan, kita dipelihara. Tapi untuk menjadi kaya, itu ada ilmunya. Di sekuler, di YouTube sekarang sudah banyak ilmunya. Belajar lama orang. Karena Yesus tidak spesifik ngomong bahwa kau kasih uangmu banyak-banyak ke gereja, maka kau akan berlipat kali ganda. Tidak ada itu sebenarnya. Kalau Anda lihat contoh di perjanjian lama, itu perjanjian lama. Perjanjian baru namanya udah perjanjian baru. Berbeda konsepnya. Zaman perjanjian lama, memang tokoh-tokoh Alkitab dibuat kaya, jadi raja. Menabur saat ini, tahun ini juga ratus kali lipat, 100 kali lipat menuai. Dan banyak hal yang lain. Kenapa seperti itu? Orang perjanjian lama, berkat jasmani lebih terutama. Kehadiran Tuhan dilihat dalam berkat-berkat jasmani, kekayaan. Kenapa dia harus orang kaya? Karena dia harus jadi pemimpin. Supaya menonjol di bangsa Israel. Sehingga dia nanti jadi leader, pemimpin. Di perjanjian baru, Anda boleh cek sendiri bagaimana. Apakah salah kaya? Tidak bro, cuma jalannya bukan seperti yang diajarkan orang-orang sebagian. Kiranya kita lebih terbuka, lebih berakal sehat. Berikanlah hidup Anda seluruhnya kepada Tuhan. Berikanlah talenta Anda kepada Tuhan. Lebih giatlah Anda mengembangkan hidup Anda. Sehingga kalau Anda sudah terbiasa menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, bukan hanya 10% Anda kasih kepada Tuhan. Hidup Anda sudah semua demi pekerjaan Tuhan. Motif Anda waktu memberi bukan lagi supaya jadi 100 kali lipat nanti yang Anda beri. Tapi karena Anda mengasihi Tuhan dan membangun kerajaan Tuhan di bumi ini lebih besar lagi. Jadi Anda jadi bendahara. Tidak hanya ke satu gereja Anda kasih. Sudah tahu gerejanya sudah banyak orang kaya di situ. Dan juga uangnya nggak dibagi-bagi juga kemana. Anda membuat pekerjaan Tuhan jadi stuck karena Anda taruh duit Anda di situ. Coba kalau Anda bagi-bagi. Anda belum tahu kan? Di Pakistan dan Bangladesh. Tidak seperti Indonesia. Indonesia ini banyak sekali kita orang Kristen yang menguasai banyak ekonomi di Indonesia. Di pemerintahan dan seterusnya. Kamu cek di YouTube di Bangladesh itu. Tidak ada seperti di Indonesia ini tokoh-tokoh Kristen dan yang menguasai ekonomi tidak ada. Pakistan juga. Coba Anda uang tadi. Anda mungkin sekarang punya uang 1 triliun. Anda kasih per bulan 100 miliar ke satu gereja. Karena teriming-iming persembahan ini dan itu Anda akan jadi kaya. Coba sekarang buka hati Anda. Coba uang itu Anda bagi ke Pakistan, Bangladesh. Di Indonesia sudah banyak orang kayanya. Semua karena belum terbuka aja sebenarnya. Tapi coba Anda lihat daerah tertentu yang tidak banyak orang Kristennya. Anda masuk ke sana. Waduh. Bukan karena motif untuk ditambah dilipat gandakan uang Anda oleh Tuhan. Tapi kalau Anda betul tulus karena ingin mengembangkan kerajaan Tuhan. Tuhan akan tambah-tambah duitnya kepada Anda. Karena Anda berguna bagi kerajaannya. Sekali lagi kesimpulan kita.
Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan di bumi ini dengan cara instan, dengan mukjizat. Karena tidak pernah ada bukti bahwa orang pernah datang kepada Yesus minta dibuat jadi kaya. Tapi kalau Anda bekerja keras seperti budaya Yahudi, Anda bisa menjadi kaya. Belajarlah banyak ilmu-ilmu di sekuler. Alkitab tidak memuat semua rumusan itu. Pasti, kalau Anda diberkati Tuhan nanti jadi kaya. Kalau Anda sudah biasa menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, Anda akan bisa jadi bendaharanya Tuhan. Bukan untuk satu gereja saja, bukan hanya untuk memberkati satu pendeta saja, tapi seluruh dunia ini. Kiranya video ini bermanfaat buat Anda. Tuhan Yesus memberkati.